Banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita, terasa berat bukan karena bebannya berat. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu bukan karena masalahnya memang terlalu besar dan mengganggu. Tapi kemampuan mental kita, jiwa kita dalam mengemban atau memikul beban itu gak terlalu kuat. Karena kita ngerasa hidup kita kayak nyesek ya. Kita ngerasa hidup kita nyesek. Kita ngerasa hidup kita sempit. Itu bukan karena masalah kita besar sehingga hidup kita menjadi sempit. Bukan. Seringkali bukan masalahnya yang besar. Tetapi memang hatinya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar tetapi memang jiwa kita yang sempit. Bukan masalahnya yang berat tetapi mental kita yang lemah. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita kadang menemukan ada orang yang punya masalah lebih berat dari kita dan dia masih terlihat masih terlihat santuy, masih terlihat kuat, masih terlihat wajar dan masih mampu untuk bisa survive, bahkan dia bisa survive. Kadang kita ngerasa anak baru 1 atau 2, seorang ibu rumah tangga dengan anak 1 atau 2, dia udah ngeluh banget karena nggak ada asisten rumah tangga. Tapi di tempat lain ada ibu-ibu dengan anak 9, dia tidak semengeluh ini. Dan dia juga nggak punya asisten rumah tangga. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah sesuatu yang menjadi yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu nggak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Nggak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Saya sering ngasih analogi gini. Ada satu ruang, ini seperti ruang studio ini, ukurannya kurang lebih 3x3. Ruang studio yang 3x3 ini kalau diisi oleh oleh 10 orang misalnya, maka ruang ini akan terasa sempit. Ada 10 orang di sini, semuanya duduk bareng di sini, pasti akan terasa sempit ruang 3x3. Apalagi buat tidur, buat duduk aja udah pas-pasan. Buat tidur susah, untuk selonjoran aja susah, apalagi kita berbaring. Karena 10 orang di ruang 3x3. Lalu 10 orang ini dipindah ke ruangan lain yang ukurannya 10x10. Maka tiba-tiba kita merasa lega, merasa nyaman, bisa selonjoran kaki, bahkan bisa berbaring, bahkan bisa bolak-balik, bahkan kita bisa beraktivitas secara nyaman di situ. Padahal jumlah bebannya sama-sama 10 orang. Tetapi kenapa di sini kerasa sesek dan sempit, di sana terasa lega dan nyaman? Bukan karena di sana bebannya lebih kecil, tetapi ruangnya lebih besar. Hidup kita kadang seperti itu, teman-teman. Seringkali kita mengeluh, saya gini, saya gitu, ini masalah kerjaan banyak banget, ini tugas banyak banget, ini teman-teman gak ada yang benar, ini dan ini itu, semuanya kita keluhin, seolah-olah kita tuh overweight. Jadi kita tuh kayak kelebihan muatan. Kenapa ada istilah overweight sampai kelebihan muatan? Karena ada batasan. Misalnya kita naik pesawat, kabin itu batasannya 7 kilo. Begitu kita isi 8 kilo, maka itu akan lebih 1 kilo. Kenapa? Karena batasannya 7 kilo. Tapi kalau kita taruh koper yang 8 kilo itu di bagasi, itu masih lebih, karena di bagasi 20 kilo. Berarti masih ada kelebihan 12 kilo. Artinya apa? Masalahnya bukan di bebannya, tetapi masalahnya batasannya. Kita mau membuat batasan itu sempit atau lega. Mau batasan itu kecil atau besar. Mau batasan itu ringan atau berat. Hidup kita kadang kayak gitu.